Halo semua, perkenalkan saya Cindy Aulia dengan NIM 231050111031. Nah, pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang orang yang udah berobat tapi nggak juga sembuh? Nah, salah satu penyebabnya bisa karena pengobatannya belum berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Disinilah pentingnya evidence-based medicine, cara pengambilan keputusan medis yang lebih ilmiah, tepat, dan berfokus pada pasien. Yuk kita bahas bareng! Nah, apa itu evidence-based medicine? Jadi, evidence-based medicine atau EBM adalah cara tenaga kesehatan mengambil keputusan pengobatan berdasarkan bukti ilmiah yang terbaik, bukan cuma dari pengalaman atau kebiasaan semata. EBM ini menggabungkan 3 hal penting, yaitu bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien. Dengan EBM, pengobatan yang diberikan bisa jadi lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan dari evidence-based medicine ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan aman. Artinya, pengobatan dilakukan sesuai bukti ilmiah supaya hasilnya maksimal dan risikonya minimal. Yang kedua, membantu keputusan medis berdasarkan bukti ilmiah. Jadi, dokter atau tenaga kesehatan punya dasar yang kuat dalam menentukan terapi. Dan yang ketiga, menyesuaikan terapi dengan kebutuhan pasien, karena setiap pasien punya kondisi dan preferensi yang berbeda. Dengan begitu, pengobatan jadi lebih tepat dan hasilnya lebih baik. Setelah tahu tujuan dari evidence-based medicine, sekarang kita bahas prinsip dasarnya. Ada 4 prinsip utama dalam EBM. Pertama, gunakan bukti ilmiah terbaik sebagai dasar pengambilan keputusan. Kedua, gabungkan dengan keahlian klinis tenaga medis. Ketiga, perhatikan nilai dan preferensi pasien agar terapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, evaluasi hasil keputusan supaya pengobatan yang diberikan benar-benar efektif dan aman. Selanjutnya, ini adalah hierarki atau tingkatan bukti dalam evidence-based medicine menurut Moira tahun 2021. Piramida ini menunjukkan bahwa semakin ke atas, kualitas buktinya makin tinggi, tapi jumlah informasinya semakin sedikit. Di bagian paling bawah ada pendapat ahli dan informasi dasar yang kekuatannya masih rendah. Lalu, naik ke laporan kasus dan studi kasus kontrol, kemudian studi cohort, dan uji klinis acak atau randomized controlled trials dan kualitasnya lebih tinggi. Dan yang paling atas adalah systematic review dan meta-analisis yang merupakan bukti paling kuat dan terpercaya dalam penelitian medis. Dalam evidence-based medicine, ada satu kerangka penting yang digunakan untuk membantu membuat pertanyaan klinis, yaitu PICO. PICO ini berfungsi supaya tenaga kesehatan bisa mencari bukti ilmiah dengan lebih fokus dan terarah. Huruf P berarti patient atau population, yaitu siapa pasien atau kelompok yang sedang diteliti. I berarti intervention, yaitu tindakan, obat, atau terapi yang diberikan. C berarti comparison, yaitu pembandingnya bisa berupa terapi lain atau tanpa terapi. Dan O berarti outcome, yaitu hasil atau efek yang diharapkan dari intervensi tersebut. Dengan kerangka PICO ini, proses penelitian maupun pengambilan keputusan medis jadi lebih sistematis dan tetap sasaran. Dalam penerapan evidence-based medicine, ada 5 langkah penting yang dilakukan secara berurutan. Langkah pertama, assess the problem, yaitu menilai dan memahami masalah pasien seperti keluhan, hasil pemeriksaan, atau pengobatan yang muncul. Langkah kedua, ask the question, membuat pertanyaan klinis yang jelas dan terarah dengan menggunakan format PICO, pasien, intervention, comparison, dan outcome. Langkah ketiga, acquire the evidence, yaitu mencari bukti ilmiah yang relevan dari jurnal, penelitian, atau sumber terpercaya. Langkah keempat, appraise the evidence, yaitu menilai seberapa baik dan kuat bukti yang ditemukan, apakah bisa dipercaya dan sesuai dengan kondisi pasien. Dan terakhir, apply to the patient, yaitu menerapkan hasil terbaik tersebut pada pasien sesuai dengan kondisinya dan preferensinya, agar keputusan terapi yang diambil benar-benar tepat. Dengan mengikuti 5 langkah ini, tenaga kesehatan bisa memberikan pengobatan yang lebih ilmiah, efektif, dan berpusat pada pasien. Kalau tadi kita sudah bahas tentang evidence-based medicine yang berfokus pada pengambilan keputusan medis berdasarkan bukti ilmiah, sekarang kita masuk ke penerapannya dalam bidang penelitian obat, yaitu Evidence-Based Drug Discovery atau EBDD. EBDD ini menerapkan prinsip yang sama seperti EBM, tapi digunakan dalam proses penemuan dan pengembangan obat baru. Semua keputusan dalam EBDD dibuat berdasarkan data riset dan bukti ilmiah yang valid, bukan sekedar perkiraan. Tujuannya tentu untuk menghasilkan obat yang lebih efektif, aman, dan efisien bagi pasien. Jika kita lihat, evidence-based drug discovery ini punya banyak keunggulan. Yang pertama, bisa menghasilkan obat yang lebih aman dan efektif, karena semua didasarkan pada bukti ilmiah bukan tebakan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan gagal di uji klinis, jadi proses pengembangan obat bisa lebih efisien.
Lalu, EBDD juga menggunakan teknologi modern seperti AI, Big Data, sampai organ on chip buat mempercepat riset. Dan yang terakhir, EBDD ini tidak cuma berhenti di penelitian, tapi juga nyambung langsung ke praktik klinik, supaya hasilnya benar-benar berguna bagi pasien. Beberapa contoh obat yang ditemukan lewat evidence-based drug discovery antara lain, yang pertama, klorotetrasiklin ditemukan dari penyaringan mikroba tanah yang punya aktivitas antibakteri kuat. Yang kedua, siklosporin berasal dari hasil fermentasi jamur dan terbukti bisa menekan sistem imun. Sekarang banyak digunakan untuk pasien transplantasi organ. Yang ketiga, ivermectin ditemukan dari fermentasi bakteri tanah yang diuji pada hewan terinfeksi parasit dan ternyata sangat efektif sebagai obat anti parasit. Dan yang keempat, topiramat ditemukan lewat uji berbagai senyawa pada model kejang tanpa target tertentu, dan akhirnya digunakan sebagai obat anti kejang dan anti migrain. Nah, jadi dari semua yang sudah kita bahas, bisa disimpulkan bahwa evidence-based medicine dan evidence-based drug discovery sama-sama berperan penting dalam dunia kesehatan. EBM membantu tenaga medis mengambil keputusan pengobatan yang ilmiah dan berpusat pada pasien, sementara EBDD membantu menemukan obat-obat baru yang lebih efektif, aman, dan berdasarkan bukti penelitian yang kuat. Dengan menerapkan keduanya, kita bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih akurat, rasional, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.